bersama-sama. Azan sholat berkumandang. "Kelvin, ayo sholat. Kok belum siap-siap?" kata Kak Chandra, datang ke kamarnya. "Nanti dululah, Kak." Kelvin memang suka begitu, selalu saja malas untuk sholat. Kelvin sholat. Kali ini papa yang memerintah. Tahu tidak, setiap langkah kita ke masjid dihitung sebagai kebaikan oleh Allah loh, kata Kak Chandra. "Yang benar, Kak. Tadinya ia malas, sekarang jadi giat." Hari-hari berikutnya, papa punya peraturan baru. Setiap kali waktu sholat datang, papa mematikan televisi dan menyimpan semua mainan yang mengganggu waktu sholat. "Sholat sayang, sudah waktunya." Hari ini, Kelvin sedang mengerjakan tugas sekolah bersama Andri. Dalam membangun rumah, dibutuhkan tiang sebagai penyangganya. Tanpa penyangga, rumah yang dibangun tidak akan kokoh. Sama halnya seperti sholat. "Sholat kan tiang agama," kata Kak Chandra, ikut membantu. Baru sebagian azan sholat zuhur, tiba-tiba berkumandang. "Kak Chandra, Kelvin, ayo kita sholat dulu," kata Andri. Wah, patut dicontoh nih. Apa sih yang buat Andri langsung semangat sholat begitu mendengar azan? Tanya Kelvin penasaran. "Sholat di awal waktu kan pahalanya besar. Makin cepat makin besar lagi. Lagi pula dikerjakan nanti atau sekarang, akhirnya sholat juga kan?" Diam-diam Kelvin jadi malu. "Yuk sholat." Pulang kerja, papa punya kejutan untuk Kelvin dan Kak Chandra yang semangat sholatnya. "Wah, terima kasih ya, Pak." Kelvin jadi semangat bukan karena hadiah dari papa, tapi setelah sholat ia merasakan tenang. Raih surga dengan cara sholat ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, niscaya Allah akan persiapkan baginya nuzul di dalam surga setiap kali dia pergi dan pulang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada pesannya juga. Dalam membangun rumah dibutuhkan tiang sebagai penyangganya. Tanpa penyangga, rumah yang dibangun tidak akan kokoh. Sama halnya seperti sholat. Sholat kan tiang agama.